Keberadaan alat berat dalam proyek-proyek konstruksi tambang ataupun lainnya sangatlah penting guna menunjang suatu proyek. Keuntungan menggunakan alat-alat berat antara lain waktu yang sangat cepat, tenaga yang besar, dan nilai-nilai ekonomis. Kemajuan teknologi dan material industri saat ini juga mempengaruhi perkembangan kemajuan peralatan. Pengertian alat berat. Alat berat atau yang sering dikenal di dalam ilmu teknik sipil merupakan alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. Alat berat merupakan faktor penting di dalam proyek, terutama proyek-proyek konstruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainnya dengan skala yang besar. Disebut sebagai alat berat karena dibuat secara khusus untuk bekerja melakukan tugas-tugas yang berat. Tujuan dari dibuatnya alat berat tidak lain untuk membantu pekerjaan agar jadi lebih mudah, efektif, dan cepat selesai. Tujuan dari penggunaan alat-alat berat tersebut adalah untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah, dengan waktu yang relatif lebih singkat. Nah, berikut sudah saya rangkum jenis-jenis alat berat dan fungsinya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Ekskavator. Ekskavator adalah jenis alat penggali atau penggeruk yang sangat penting dan banyak digunakan dalam industri konstruksi. Alat ini juga bisa digunakan dalam beberapa hal, seperti mengangkat material, pembongkaran, mengeruk sungai, memotong pohon, perataan tanah, dan hal lainnya. Bentuk alat ini terdiri dari batang panjang, tongkat, keranjang atau baket, dan sebuah rumah atau kabin sebagai ruang pengendali dan berjalan menggunakan roda rantai atau trek. Semua gerakan dan fungsi dari ekskavator hidrolik menggunakan aksi cairan hidrolik dengan silinder hidrolik dan motor hidrolik. Alat ini bisa berputar hingga 360 derajat yang memudahkan dalam pengoperasiannya. Alat ini memiliki banyak model dan spesifikasi tergantung perusahaan yang membuatnya. Bulldozer. Bulldozer menggunakan roda kelabang atau trek. Pada dasarnya dozer menggunakan traktor sebagai tempat dudukan penggerak utama. Bulldozer digunakan sebagai pendorong tanah lurus ke depan maupun ke samping, tergantung pada sumbu kendaraannya. Bulldozer khusus yang disebut swan bulldozer. Bulldozer memiliki sebuah logam lebar seperti pisau dan lancip atau blade yang disediakan di bagian depan, yang bisa diatur untuk menaikkan atau menurunkan dengan piston hidrolik. Bagian belakang bulldozer juga dilengkapi dengan ripper atau alat untuk membongkar material yang tidak bisa digali, dan juga winch atau alat untuk menarik material. Bulldozer banyak digunakan dalam proyek pertambangan seperti pertambangan batu bara dan lainnya. Alat ini memiliki banyak model dan spek, tergantung perusahaan yang membuatnya. Bulldozer dapat dibedakan menjadi dua, yakni bulldozer yang menggunakan roda karet dan bulldozer yang menggunakan roda kelabang. Kekurangan alat ini adalah jarak tempuhnya terlalu pendek atau tidak jauh, namun mampu menahan beban yang sangat berat. Wheel loader. Wheel loader adalah alat berat yang digunakan untuk memindahkan dan memuat material ke truk. Material tersebut bisa berupa limbah, tanah galian, bahan baku, dan material lainnya. Apabila baket sudah penuh, traktor akan mundur kemudian baket terangkat ke atas untuk dipindahkan muatannya. Alat berat loader memiliki sebuah ember besar di bagian depannya dengan lengan yang lebih pendek. Posisi lift arm tepat di depan loader. Bagian ini berfungsi mengangkat ember atas, bawah, maupun depan. Cara kerjanya berkaitan dengan silinder ember atau sistem hidrolik. Pada alat berat wheel loader terdapat baket, merupakan bagian paling menonjol yang bentuknya mirip sekop besar. Alat ini juga biasanya menggunakan roda ban karet atau kadang-kadang di atas rel. Komponen utama loader adalah mesin, diesel di semua case, komponen hidrolik,
pompa, katup dan motor, dan komponen transmisi. Alat ini memiliki banyak model dan spesifikasi tergantung perusahaan yang membuatnya. Motor scraper. Motor scraper adalah sebuah alat berat yang digunakan untuk memotong lereng tanggul atau lereng bendungan. Scraper sendiri merupakan jenis kendaraan berat yang memiliki 4 fungsi sekaligus, yakni mengaruk, memuat material, mengangkut, dan membongkar muatan. Bahkan kadang scraper juga digunakan untuk meratakan permukaan tanah atau menebar hasil pengurukan dalam beberapa lapisan. Secara umum kerja alat berat scraper terbagi menjadi 3 tahap, yakni pengarukan, pengangkutan, dan pemuatan material. Hasil pengarukan ini akan langsung tersimpan di dalam bowel. Namun alat ini memiliki kekurangan yang hanya bisa mengangkat dalam jarak yang dekat saja. Motor grader. Setelah motor scraper, ada motor grader. Sekilas bentuknya masih sama. Adalah alat berat dengan pisau panjang yang digunakan untuk meratakan pembukaan tanah secara mekanis dan untuk keperluan lainnya. Misalnya untuk penggusuran tanah, meratakan tanggul, pencampuran tanah, penggurukan kembali galian tanah, dan sebagainya. Dalam teknik sipil, fungsi grader adalah untuk penyelesaian akhir, tepatnya untuk memperbaiki perataan kasar. Biasanya dilakukan oleh alat berat seperti scraper dan bulldozer. Grader biasanya digunakan dalam konstruksi dan pemeliharaan jalan tanah dan jalan berkerikil. Doser shovel. Doser shovel adalah salah satu alat muat yang dapat membantu dalam pemuatan material ke dalam dump truck. Digunakan untuk memuat material atau tanah dan batu ke dalam alat pengangkut atau dump truck dan memindahkan material ke tempat lain dengan jarak angkut yang sangat terbatas. Shovel doser sering disebut loader karena pada prinsipnya loader adalah alat pembantu untuk memuat dari stockpile ke alat pengangkut lain. Fungsi utama alat berat loader adalah sebagai alat muat untuk memuat material ke dalam dump truck. Dump truck. Alat angkut ini banyak dipakai untuk mengangkut tanah, endapan biji, batuan untuk bangunan, dan lain-lain pada jarak yang dekat dan sedang. Karena kecepatan yang tinggi, maka truk mempunyai produksi yang tinggi, sehingga ongkos per ton material menjadi rendah. Selain itu, dump truck juga fleksibel, artinya dapat dipakai untuk mengangkut bermacam-macam barang yang mempunyai bentuk dan jumlah yang beraneka ragam pula, dan tidak terlalu tergantung pada jalur jalan. Pada dunia pertambangan, truk ini besar, seperti raksasa, dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Aspal finisher. Jenis alat berat aspal finisher adalah untuk penghamparan campuran aspal yang dihasilkan dari alat produksi aspal. Alat untuk mencampur material aspal, pasir, dan semen. Bisa juga dengan tambahan abu batu sebagai filler, sesuai dengan komposisi yang diharapkan. Kekurangan alat berat jenis ini perputaran roda kelabang manuver lebih lama, karena roda karet daya ambangnya lebih kasar. Aspal finisher adalah alat untuk penghamparan campuran aspal, hot mix, yang dihasilkan dari alat produksi aspal, yaitu aspal mixing plant, pada permukaan jalan yang akan dikerjakan. Terdapat 2 jenis aspal finisher, yaitu jenis gravel yang menggunakan trek dan jenis roda karet. Pada aspal finisher jenis trek, penghamparannya lebih halus serta lebih datar dibandingkan aspal finisher yang menggunakan roda karet dengan ukuran yang sama.
Backhoe loader. Backhoe bentuknya seperti loader, adalah jenis alat berat yang sering digunakan dalam berbagai keperluan. Backhoe mempunyai dua fungsi, yaitu untuk mengangkat dan memindahkan material, seperti loader. Serta bagian belakang kendaraan terdapat alat seperti cangkul, yang bisa untuk menggali, layaknya ekskavator. Sangat umum digunakan dalam perkotaan dan proyek konstruksi kecil, seperti membangun rumah kecil, memperbaiki jalan, kota, dan lain-lain, serta negara-negara berkembang. Backhoe sangat berguna untuk banyak hal, seperti menggali parit, bongkar muat, mengangkat material, dan lain-lain. Tandem roller atau slender. Mesin penggilas adalah jenis kendaraan konstruksi berat, tipe kompaktor yang digunakan untuk meratakan tanah, kerikil, beton atau aspal dalam pembangunan jalan dan pondasi bangunan. Fungsinya adalah untuk memadatkan lahan area tertentu untuk mendapatkan tingkat kepadatan sesuai dengan kebutuhan. Penghamparan material pondasi bawah merupakan batu kali menggunakan alat transportasi dump truck, kemudian diratakan dan dipatahkan dengan menggunakan alat tandem roller. Pekerjaan perataan dengan tandem roller dilakukan pada saat penghamparan lapisan pondasi atas dan lapisan permukaan. Pada saat penghamparan material pondasi dilakukan pekerjaan pengukuran elevasi urugan.